Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sebagai orang-orang percaya, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui arti kebangkitan Tuhan Yesus sebagai dasar iman kita. Tetapi sebelum masuk dalam pembahasan materi firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, Engkau Allah kami yang kami tinggikan sebagai Allah yang hidup dan yang benar. Saat ini kami datang kepadamu untuk belajar firman-Mu. Biarlah terang firman-Mu menuntun langkah kami untuk tetap berada dalam jalan-jalan-Mu. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu, dan kami siap menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, Tuhan Yesus sudah berkali-kali berbicara tentang kebangkitannya dari kematian. Tetapi orang-orang yang mendengarnya, termasuk murid-muridnya, tidak mengerti akan hal itu. Mari kita baca Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius 17 ayat 22-23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Pada hari Minggu pagi, waktu hari ketiga setelah kematian Tuhan Yesus, beberapa orang muridnya dan wanita-wanita yang biasa mendampingi Tuhan Yesus dalam pelayanannya datang ke kubur Tuhan Yesus. Akan tetapi, tujuan mereka bukanlah untuk melihat kebangkitan Tuhan Yesus, melainkan untuk merempahi tubuh Tuhan Yesus. Mari kita baca Lukas 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Kebangkitan dari kematian adalah sebuah hal yang sulit untuk dipercaya. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus pun tidak mempercayai hal itu. Padahal kebangkitan Tuhan Yesus memiliki beberapa arti yang sangat penting, yaitu arti yang pertama adalah kelahiran baru bagi kita. 1 Petrus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar iman kekristenan kita, karena pengharapan kita adalah kita juga dibangkitkan dari kematian dan mengalami kehidupan yang baru. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan adanya kehidupan setelah kematian dan membuktikan kebenaran kata-kata yang dinubuatkan Tuhan Yesus sebelum kematiannya. Apabila Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian, maka artinya sia-sialah iman kita, karena
tidak ada kehidupan setelah kematian. Arti yang kedua adalah kepastian akan masa depan kita. Di dalam Yohanes 11 ayat 25-26 dikatakan demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kepastian akan masa depan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa kita akan hidup bersamanya sampai selama-lamanya. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Ia telah mengalahkan maut, dan maut tidak lagi berkuasa atas orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi kita bisa dengan yakin berkata bahwa kita akan hidup bersama Kristus sampai selama-lamanya. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, banyak orang melihat Tuhan Yesus dan menjadi percaya kepadanya. Murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang Yahudi yang memegang teguh hukum Taurat yang diajarkan turun-temurun selama ratusan tahun. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus telah mengubahkan mereka dari mengikuti cara hidup berdasarkan hukum Taurat menjadi mengikuti cara hidup berdasarkan kasih karunia. Mereka tidak lagi mempersembahkan korban penghapus dosa seperti yang diajarkan oleh hukum Taurat, melainkan mereka mempercayai pengorbanan Tuhan Yesus sekali untuk selamanya sebagai anak domba Allah yang menghapuskan dosa seluruh umat manusia di dunia. Mereka tidak lagi menekankan sunat secara fisik, melainkan sunat hati, yaitu penanggalan akan perilaku yang berdosa. Mereka tidak lagi membedakan bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi, melainkan mempercayai bahwa semua orang percaya adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah tonggak dimulainya sebuah zaman yang baru, yaitu zaman kasih karunia. Kita dibenarkan bukan karena kita melakukan perbuatan yang benar, melainkan karena iman kita pada kebenaran Kristus. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita sudah belajar mengenai pentingnya arti kebangkitan Tuhan Yesus. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini menambahkan pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan dan menguatkan iman percaya kita kepada Kristus. Mari kita berdoa menutup saat teduh hari ini. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas waktu saat teduh yang kami lalui bersama-Mu. Terima kasih atas pengajaran firman-Mu yang menguatkan dan memberkati kami. Biarlah momen Paskah ini mengingatkan kami kembali tentang besarnya kasih, anugerah dan pengorbanan-Mu untuk menjangkau kami. Biarlah kami selalu memiliki hati yang bersyukur dan menghargai semua yang telah Engkau lakukan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.